Oke, dengan ibu ini ya, melakukan PK ya di hari apa itu? Hari Senin yang lalu ya. Hari Senin tanggal 9 September. Ibu ini telah diperiksa, pengacaranya juga. Kemudian ibu ini memberi keterangan bahwa uang negara telah dikembalikan. Tetapi uang negara ini jadi lebih karena dikembalikan juga dari sekolah, karena uang diberikan kepada guru-guru ya. Dan ini sebetulnya menurut ibu ini bukan uang negara, karena yang dibagikan ibu ini adalah kelebihan daripada SPP, penjualan buku dan sebagainya. Kalau uang negara kan itu misalnya bos ya, tapi ini bukan bos, ini yang bisa diperuntukkan oleh ibu ini. Dan selama ibu ini kepala sekolah, ada peningkatan berkali lipat ya, dari 1.200 jadi 2.000 ya siswanya. Nah, jadi oleh karena itu rekan-rekan supaya polis bersalah, tapi tidak jelas kesalahannya, tidak jelas hukum yang dilanggar, karena uangnya yang digunakan oleh ibu ini juga telah dikembalikan oleh ibu ini, telah juga dikembalikan dari pihak sekolah karena digunakan untuk guru-guru di sekolah. Kalau waktu di sidang di pengadilan negeri gitu kan, bukan semua, jadi ada beberapa orang saksi yang kami ajukan di pengadilan itu yang dari guru-guru. Nah, mereka menyatakan ya memang buktinya ada tanda tangan amprah penerimaan THR gitu kan. Kemudian bukti yang kedua yang outbound, ada fotonya, 2 hari kegiatan, kemudian ada penyelenggara outbound juga dipanggil sebagai saksi, memang ada kegiatannya. Kemudian bukti-bukti yang lain seperti kwitansi, kwitansi pembayaran gitu kan, itu semua sudah diajukan di pengadilan negeri. Nah, di pengadilan negeri memang di waktu itu diputuskan cuma uang cashback buku itu saja yang tidak diyakini berasal dari cashback pengeluarannya begitu. Tetapi kemudian dibanding, menurut pemahaman dan pengertian saya, kalau keputusan banding mengacu ke surat edaran Mahkamah Agung ya nomor 4 tahun 2016 kalau tidak salah, kami berasumsi putusan banding sama dengan putusan di PN. Nah, ternyata kan putusan banding itu kan jumping ya, naik gitu. Dan uang pengganti pun naik begitu. Nah, otomatis kalau seperti itu menurut pemahaman saya terkait dengan hukum yang didakwakan ke saya melanggar pasal 3 Undang-Undang Tipikor, guru yang menerima juga ya dijadikan tersangka juga kalau mereka berasumsi itu adalah perbuatan korupsi begitu kan. Kalau Undang-Undang Tipikor nomor 3 itu ya semua yang menerima, semua yang mengetahui gitu kan, kemudian yang menggunakan, terus itu adalah uang negara. Nah, di Hakim Banding mengatakan itu uang negara kan begitu, padahal peraturan-peraturan mengatakan itu bukan uang negara. Nah, tapi oke lah kita bilang itu uang negara, berarti kita ikutin dulu kan apa yang dikatakan hakim itu. Berarti guru-guru yang menerima THR, guru-guru yang ikut outbound, kemudian sekolah sendiri sebagai institusi yang menerima alat yang diberikan dari uang cashback, ya juga koruptor dong gitu ya, menurut pemahaman saya terkait dengan peraturan itu. Nah, mengapa hanya saya dan bendahara bos yang dihukum? Nah, itu makanya dengan bantuan Pak Kamarudin ya, pertanyaan tadi Bang Randi sama Pak Ketua, kalau misalkan hasil PK ini di luar ekspektasi gitu ya, gimana dengan guru-guru itu Pak gitu kan? Guru-guru itu ya mungkin ya saya tidak mau bermusuhan ya dengan guru-guru, tetapi sebagai warga negara saya tahu bahwa semua itu sama di mata hukum gitu kan, semuanya sama di mata hukum. Berarti kalau saya bersalah di bidang korupsi, saya menerima sama dengan guru yang menerima, jumlahnya ya 2.750 3 tahun gitu kan.
Nah, berarti ya guru-guru itu juga harus begitu. Permasalahan yang ditemukan pada saat mereka melihat memeriksa laporan pos. Dan secara pribadi juga saya malah yang saya khawatirkan adalah laporan SPP. Karena laporan SPP kami itu terus terang begitu ya, tidak sistematis seperti laporan BPKP diundang gitu ya untuk memberikan kesaksian, maksudnya diundang sebagai saksi di pengadilan negeri. Kemudian salah satu tim bos Kepri diundang juga menjadi saksi gitu kan. Nah, beliau-beliau mengatakan tidak ada masalah sekolah menerima, misalkan gini, saya beli barang nih oleh toko, saya dikasih kembaliannya gitu kan. Ya, sekolah kan butuh dana yang banyak untuk membuat sekolah itu hebat gitu kan. Makanya saya pikir kenapa saya harus menolak begitu. Dan dalam peraturan pun Permendikbud nomor 75 tahun 2016, kemudian di PP peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 juga membolehkan sekolah menerima yang namanya sumbangan. Sumbangan itu berasal dari masyarakat. Masyarakat itu bisa orang tua siswa, bisa orang-orang yang punya kepentingan dengan sekolah. Nah, penjual buku itu kan punya kepentingan dengan sekolah. Terus ketika dia memberikan dana dan kami menggunakan untuk pembelian bahan yang lain,